Masjid berasal dari bahasa Arab, yaitu sajadah yang berarti tempat sujud atau tempat beribadah kepada Allah. Masjid dibangun untuk memenuhi kebutuhan umat Islam, khususnya kebutuhan spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidi Ghazalba menjelaskan bahwa masjid merupakan tempat untuk mengajar, berdiskusi, menyimpulkan semua pokok-pokok kehidupan Islam. Kehidupan Islam dirinci dalam 3 bidang, yaitu agama, antropologi, dan budaya, atau istilah dalam ilmu Islam yaitu ibadah, ketakwaan, dan muamalah. Dengan demikian, masjid adalah tempat suci. Suasananya damai dan memberikan ketenangan. Memahami masjid secara universal juga berarti memahaminya sebagai sebuah alat sosial masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Islam itu sendiri. Kebanyakan masyarakat Muslim di zaman sekarang menganggap masjid hanya sebagai tempat sholat, berzikir, dan mengaji. Padahal faktanya, dalam catatan sejarah, tepatnya di zaman Rasulullah, masjid merupakan lembaga yang mempunyai peran sentral dan memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan masyarakat Islam. Sejarah Masjid Nabawi di Madinah yang didirikan oleh Rasulullah SAW memiliki tidak kurang dari 10 peranan dan fungsi. Di antaranya adalah sebagai tempat dalam melakukan urusan ibadah seperti sholat dan zikir, konsultasi dan membentuk komunikasi, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, santunan sosial, latihan militer, dan persiapan peralatannya. Selain itu juga, masjid menjadi tempat pengobatan korban perang, perjanjian perdamaian, pengadilan sengketa, menerima tamu, menawan tahanan perang, serta pusat penerangan dan pembelaan agama. Tahap-tahap manajemen masjid. Yang pertama, how to image. Pada tahapan ini, kita diajak untuk merubah cara pandang jamaah terhadap masjid dengan cara mendesain citra masjid yang kita bina. Kenyataannya, di lapangan pada hari ini, banyak masjid yang berdiri megah. Akan tetapi, di saat waktu sholat tiba, jamaah yang hadir untuk sholat berbanding terbalik dengan luas bangunannya. Kejadian serupa bisa saja sudah dianggap lumrah oleh sebagian kalangan. Apabila demikian, maka semakin lama masjid akan ditinggalkan oleh jamaahnya. Maka salah satu solusinya yakni menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan oleh umat Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah pada zaman dahulu. Sehingga para jamaah akan selalu membutuhkan masjid. Selanjutnya yang kedua yaitu how to manage. Pada tahapan kedua ini, masjid harus menerapkan beberapa langkah manajemen sebagai berikut. Menentukan wilayah dakwah masjid, melakukan pendataan jamaah masjid, merencanakan kegiatan masjid, mensosialisasikan kegiatan masjid, serta membuat laporan kegiatan masjid. Kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilaksanakan juga harus jeli dalam membidik potensi dalam masyarakat agar dapat kembali mendekatkan warga kepada masjid. Yang ketiga, yaitu how to make success. Untuk mencapai tujuan manajemen masjid, masjid tidak hanya melakukan pelayanan, masjid juga memberikan pembinaan kepada remaja masjid dan juga TPA atau madrasah. Selain itu, pembinaan juga tak hanya kepada remaja masjid atau TPA saja, akan tetapi juga kepada masyarakat umum dengan tingkatan berbeda-beda, mulai dari sederhana, mudah, dan ringan. Selain pembinaan, rahasia sukses juga terletak pada sistem pendanaannya. Maka demikian, dengan melakukan gerakan infak mandiri, akan menjadi salah satu jalan yang baik untuk dilakukan. C. Prinsip-prinsip manajemen masjid. Pertama, melayani. Pada konteks melayani, masjid memberikan pelayanan yang bagus terhadap jemaah minimal pada beberapa hal seperti tempat jemaah di dalam masjid yang kondusif, baik secara syar'i maupun penunjang lainnya. 2. Pembinaan. Tujuan dari adanya pembinaan dalam prinsip manajemen masjid adalah untuk memahamkan warga tentang sistem Islam, meningkatkan peran warga di masjid, mempererat ikatannya yang sudah terbentuk dan terbentuknya masyarakat madani atau beradab. 3. Mensosialisasikan. Adapun dalam kegiatannya dengan masjid, mensosialisasikan ini seperti sosialisasi dengan mengenai masjid dalam bentuk
pribadi masyarakat yang Islami, juga mengenai pentingnya kita sebagai umat Islam dalam memakmurkan masjid. Rapat jadi tunjuk dari rapat itu kan ya dapat hasil ini ketuanya anunya kan yayasan sebenarnya yang pertama kami bentuk kan yayasan. Jadi kebetulan nih ketua yayasannya kan lagi sibuk, jadi Yun sebagai sekretaris yayasan ya, sekalian yayasan itu kemarin terbentuknya pas nih mau pembangunan rehab renovasi masjid ini, jadi bikin yayasan terus sekalian pengurusan pembangunan masjid itu. Jadi dari yayasan itu terbentuklah pengurusan pembangunan masjid. Kalau kegiatannya kayak masjid-masjid lain ya, yang jelas ya nyata sholat 5 waktu, terus majelis taklim tuh ada yang kami yang rutin itu tiap subuh, sehabis subuh itu 3 kali seminggu, ada tiga hari sehabis subuh itu yang majelis taklim itu dengan guru yang beda-beda kan, tiga hari. Terus ada yang rutinan bulanan itu 2 kali dalam sebulan, di awal bulan sama pertengahan. Dan kegiatan-kegiatan lainnya ya kayak yasinan rutinan malam Jumat itu rutin di ya, itu kegiatannya yang jelas yang sudah jalan. Kalau Jumat yang jelas. Ya maghrib alhamdulillah ya lumayan lah jamaahnya. Maghrib bisa gitu. Pesannya untuk apa? Untuk kemakmuran lah. Mungkin dari sini kan boleh dibilang untuk jarak sangat ya dekat lah sama kampus ya, sama kampus sampean-sampean kan ya. Nanti untuk kemakmuran, untuk pengisian yang khususnya 5 waktu atau majelis nanti bisa ditambah untuk khususnya yang berdomisili atau tempat tinggal di sekitar sini, bisa aja nanti kan ikut ngisi untuk 5 waktu untuk majelis taklimnya. Itu aja mungkin untuk sementara kan.